Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutia Nisa dengan NIM 31012301 277. Di sini saya akan menjelaskan tugas untuk pertemuan kedua, di mana nantinya saya akan membacakan pertanyaan lalu menjelaskan jawaban dari pertanyaan saya. Selamat menyaksikan. Di sini ada pertanyaan nomor satu, di mana apa itu penelitian dan apa sih tujuan dilakukan penelitian itu tadi? Di mana penelitian merupakan suatu proses untuk mendapatkan suatu kebenaran secara berurutan dengan waktu yang telah ditarget atau ditetapkan, bahkan lebih dari waktu yang sudah kita target tadi. Tentunya penelitian sendiri menggunakan yang namanya metode ilmiah dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, biasanya penelitian sendiri ini dilakukan oleh seorang peneliti maupun seorang mahasiswa akhir yang sedang menyelesaikan tugas akhir, di mana kan biasanya itu mahasiswa disuruh membuat yang namanya skripsi. Nah, skripsi itu kan memerlukan yang namanya data atau sebuah informasi. Informasi dan data tadi bisa didapatkan dengan cara melakukan penelitian. Karena di perguruan tinggi itu ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi, di mana ada penelitian, pengajaran, dan riset. Kenapa sih ada penelitian? Karena biasanya itu ada dorongan atau rasa ingin tahu yang tinggi. Kenapa sih bisa jadi seperti ini? Kenapa bisa jadi seperti itu? Nah, jadi orang-orang tadi yang rasa penasarannya tinggi melakukan penelitian tadi. Contoh atau manfaatnya itu seperti handphone, di mana handphone dulu itu hanya bisa untuk nelpon atau mengirim pesan sebanyak 12 karakter. Sedangkan sekarang kita dengan mudah menghubungi orang yang jaraknya jauh dengan kita, bahkan nggak sampai hitungan detik pun pesannya udah terkirim. Lalu kita bisa melakukan video call maupun bisa bermain sosmed atau sosial media tanpa halangan dan hambatan asalkan kita punya yang namanya kuota internet maupun WiFi. Nah, penelitian sendiri itu biasanya ada karena ingin mendapatkan suatu hal yang baru atau ilmu pengetahuan yang baru, bahkan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada seperti handphone tadi contohnya. Tentunya itu dengan menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah. Lalu tujuannya apa sih melakukan penelitian tadi? Tujuannya itu untuk mendapatkan sesuatu yang baru atau pengetahuan yang baru dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Nah, adanya penelitian tadi karena adanya dugaan atau sebuah pertanyaan rasa ingin tahu seseorang seperti itu. Lanjut untuk nomor dua, di mana apa itu metode ilmiah dan apa sih ciri-ciri metode ilmiah? Jadi, metode ilmiah merupakan suatu proses dalam penyelesaian masalah di mana menggunakan aturan-aturan yang berlaku, di mana nantinya dari proses penyelesaian masalah tadi bisa dipertanggungjawabkan. Metode ilmiah ini bisa dikatakan sebagai langkah-langkah atau proses supaya benar saat melakukan sebuah penelitian seperti itu. Contohnya itu seperti apa sih? Contohnya sedang terjadi suatu bencana alam, di mana nantinya bencana alam tadi itu akan diteliti dan dibuktikan secara objektif melalui penelitian dengan yang namanya metode ilmiah tadi. Nanti akan diperoleh sebab dan akibat dari bencana alam yang terjadi. Jadi bisa dikatakan sebagai langkah-langkahnya lah metode ilmiah ini. Bagaimana cara melakukan yang baik dan benar seperti itu. Lalu ciri-cirinya itu ada yang namanya rasional, di mana sebuah penelitian harus sesuai dengan urutan dan harus sesuai dengan aturan yang ada, sehingga memiliki alur pikir yang benar, di mana penelitian ini harus sesuai urutannya. Misalnya kita mau meneliti apa, kita tentukan dulu, terus kita lihat yang mau kita teliti itu dari sudut pandang seperti apa, seperti itu. Nggak boleh langsung kayak kita langsung sekali lihat langsung kita tulis data tanpa harus kita lihat dan cermati benar-benar seperti itu. Lalu yang kedua ada empiris, di mana harus sesuai dengan realita yang semua orang bisa mengamati dan bisa
dipelajari bersama-sama, tidak hanya satu orang saja, misalkan saya, tetapi juga bisa dilihat dan dipelajari oleh teman-teman saya yang lain. Seperti itu. Contohnya kita bisa, misalnya kita sedang meneliti handphone. Kita lihat nih, handphone ini bentuknya kan persegi panjang. Semua orang tahu dan semua orang melihat bahwa handphone ini berbentuk persegi panjang. Tidak mungkin kita menuliskan nanti di penelitian kita bahwa handphone ini berbentuk persegi tiga seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada sistematis, di mana langkah-langkah yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu yang keempat ada objektif, di mana suatu penelitian harus sesuai dengan data dan fakta, tidak boleh dimanipulasi tadi seperti itu. Semisal data dan faktanya kita memperoleh, kita mengamati suatu handphone, kita tulis nih bahwa handphone berbentuk persegi panjang. Kita tidak boleh menuliskan bahwa handphone itu berbentuk persegi tiga. Lalu yang kelima ada teruji, di mana sebuah penelitian harus sudah bisa teruji, sudah sesuai dengan urutan yang tepat, metode dan data tidak dimanipulasi. Jadi semua orang itu bisa mengamati ulang dan mempelajari ulang seperti itu. Yang ketiga, apa sih kaitannya antara metode ilmiah dan dengan metodologi penelitian, di mana metode ilmiah ini bagaimana sih cara melakukan penelitian yang baik dan benar, atau langkah-langkahnya. Kita bisa katakan sebagai langkah-langkahnya, sedangkan penelitian ini adalah cara kerja yang dilakukan. Jadi penelitian itu kita lakukan harus sesuai dengan metode ilmiah atau langkah-langkah yang ada di metode ilmiah tadi, agar penelitian yang kita lakukan itu bisa dikatakan baik dan benar, seperti itu. Lalu yang keempat, gimana? Apa sih kegunaan atau manfaat mempelajari metodologi penelitian? Jadi manfaat mempelajari metodologi penelitian ini sangat banyak, apalagi sebagai seorang mahasiswa yang nantinya itu benar-benar sangat perlu yang namanya melakukan penelitian karena kan semua mahasiswa biasanya kita harus mengerjakan yang namanya tugas akhir atau skripsi. Jadi nantinya saat melakukan penelitian tadi kita sudah bisa tahu urutannya, terus terurutan atau terus aturan atau struktur yang baik dan benar itu seperti apa sih saat melakukan penelitian, data-datanya itu seperti apa yang harus kita ambil, terus langkah-langkahnya itu seperti apa, supaya nantinya penelitian itu bisa dikembangkan lagi oleh orang-orang sekitar atau adik-adik tingkat kita nanti. Dan bahkan mungkin saja kita bisa mengembangkan penelitian yang sudah ada dari kakak tingkat kita supaya hasilnya itu lebih lagi dan lebih lagi nantinya misalnya kita kakak tingkat kita sudah melakukan penelitian terus kita teliti lagi nanti otomatis kan penelitian yang tadi kita ambil itu kan semakin berkembang nanti harapannya itu adik tingkat kita lagi adik tingkat kita nanti bisa mengembangkan penelitian dari kita seperti itu supaya bisa mengembangkan ilmu-ilmu baru dari hasil penelitian. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi